Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Galudu Cahyani, NIM 2027023, kelas 1A. Saya akan memenuhi tugas praktik keperawatan dasar relaksasi nafas dalam batuk efektif. Nah, di sini saya hanya membutuhkan dua alat saja, yaitu gelas dan stumpot. Baiklah, di sini saya akan melakukan teknik pulse breathing. Pertama, kita tarik nafas atau inspirasi secara mendalam. Kemudian, pada saat ekspirasi, kedua bibir menutup atau seperti orang bersiul. Ini kita tarik nafas terlebih dahulu. Nah, pada saat kita melakukan ekspirasi, kedua bibir kita menutup seperti ini, seperti orang bersiul. Nah, tujuan batuk efektif ini untuk mengeluarkan sekret yang ada pada saluran pernafasan pasien. Teknik dari batuk efektif ini adalah kita melakukan pernafasan diafragma. Kemudian kita tahan beberapa detik. Pada saat ekspirasi dihembuskan secara perlahan. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana pernafasan diafragma. Nah, pegang satu tangan di dada, kemudian satu tangannya lagi berada di perut. Kemudian kita lakukan inspirasi atau menarik nafas secara dalam. Kemudian kita tahan untuk beberapa detik, lalu hembuskan secara perlahan. Nah, untuk pernafasan diafragma dilakukan sebanyak 2 kali. Pada bagian yang kedua, kita meminta pasien untuk batuk secara keras atau kuat agar sekret yang ada dalam pernafasan pasien bisa keluar. Baiklah, di sini saya sudah memegang sputumpot yang sudah berisikan cairan disinfektan lainnya. Nah, stumpot ini adalah untuk menampung atau saat kita mengeluarkan sekret yang ada dalam saluran pernafasan kita. Nah, di sini saya akan melakukan pernapasan diafragma untuk bagian yang kedua saat kita mengeluarkan sekret ke stumpot ini. Yang pertama, kita tarik nafas, kemudian tahan beberapa detik, setelah itu kita hembuskan secara perlahan. Nah, untuk bagian yang kedua, usahakan kita batuk secara kuat atau keras agar sekret yang ada di dalam saluran pernafasan itu bisa keluar. Dan apabila sudah dilakukan batuk efektif, namun sekret yang dikeluarkan masih sedikit, maka kita dapat melakukan batuk efektif yang kedua. Sebelum melakukan batuk efektif yang kedua, sebaiknya kita memberikan waktu istirahat kepada pasien. Pada saat jeda atau waktu istirahat tersebut, kita dapat memberikan minuman air putih hangat pada pasien yang bertujuan untuk mengencerkan sekret yang ada dalam saluran pernafasan pasien tersebut. Baiklah Bapak, karena sekret yang dikeluarkan masih sedikit, kita dapat mengulangi tindakan batuk efektif satu kali lagi ya Pak. Di sini saya sudah membawakan minuman air putih hangat untuk Bapak agar sekret yang ada di dalam saluran pernafasan Bapak menjadi encer atau lancar untuk dikeluarkan ya Pak. Maaf Pak, bisa diminum dulu air putih hangatnya. Baik Pak, terima kasih. Tindakan batuk efektif ini hanya dapat dilakukan secara 2 kali dan tidak boleh lebih, karena dapat menyebabkan pasien hipoksia. Itulah tadi praktik yang bisa saya lakukan dalam relaksasi nafas dalam batuk efektif. Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam
pembuatan video ini saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi